Halo semuanya, perkenalkan aku Cizahira bersama dengan satu temanku Ibrahim Amin dari kelas 4B. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang kayu lapis. Yang pertama kita mulai dari pengertian kayu lapis ya. Kayu lapis merupakan suatu produk olahan kayu yang diperoleh dengan cara menyusun lembaran vinir secara tegak lurus dan bersilangan dengan perekat minimal itu ada 3 lapis. Arah serat pada lembaran vinir untuk bagian face dan core-nya adalah saling tegak lurus, sedangkan antar lembar face-nya sejajar. Biasanya kayu lapis menggunakan jumlah vinil yang ganjil, namun ada juga jumlah kayu lapis yang diproduksi dengan jumlah lembaran vinil genap, misalnya kayu dari jenis softwood. Keunggulan kayu lapis dibandingkan kayu biasa adalah dimensinya lebih stabil, sehingga tidak mudah pecah atau retak apabila di bagian pinggirnya dipaku. Ringan dibandingkan luas permukaannya dan juga tekstur dan seratnya dapat diseragamkan sehingga corak atau polanya dapat simetris. Adapun pengelompokan kayu lapis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu ada kayu lapis untuk konstruksi atau industrial, yang kedua ada kayu lapis hardwood atau dekoratif. Yang kedua itu ada pengelompokan kayu lapis berdasarkan jenis perekatnya, yaitu kayu lapis interior yang menggunakan perekat UF, MF, dan juga MUF. Dan yang kedua ada kayu lapis eksterior yang menggunakan perekat PF. Berdasarkan face veneernya, kayu lapis dikelompokkan menjadi kayu lapis biasa atau ordinary plywood. Maksudnya face veneernya dihasilkan dari proses rotary cutting. Yang kedua ada fancy plywood. Maksudnya itu face veneernya dihasilkan dari proses slice cutting ataupun half rotary cutting. Adapun persyaratan untuk bahan baku kayu lapis untuk bagian face veneer, yaitu diantaranya diameter kayu minimal 45 cm, bentuk locknya harus lurus, bulat, dan silindris. Kayu locknya harus segar dan tidak terdapat cacat. Untuk bagian core veneer, diameternya itu minimal 45 cm, bentuknya 85% silindris, tidak apa-apa sedikit melengkung asalkan tidak sampai parabola, dan juga tidak apa-apa jika ada sedikit kecacatan. Untuk proses pembuatan kayu veneernya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Ibrahim Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Amin, NIM 191201147. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan dalam pembuatan kayu lapis. Sebagai berikut. Pertama yaitu seleksi lock. Lock yang akan dipergunakan sebagai kayu lapis diseleksi mulai dari ukuran, bentuk, dan kondisinya terhadap cacat-cacat yang masih diperbolehkan. Kedua, perlakuan awal pada lock. Ini ditujukan untuk memudahkan dalam proses pengupasan lock, terutama untuk kayu yang memiliki kerapatan tinggi. Beberapa perlakuan awal pada lock diantaranya adalah pemanasan lock, yang diantaranya dengan air panas, uap panas bertekanan tinggi, listrik, dan memaksa air atau uap panas untuk masuk dari arah longitudinal. Keuntungan dari pemanasan ini ialah terjadi peningkatan rendemen sebesar 3-5%, peningkatan kualitas veneer, dan lain-lain. Ketiga ialah pengupasan. Ada 3 metode pengupasan, yaitu rotary cutting atau peeling, slicing atau sayat, dan sawing. Proses peeling memproduksi lembaran veneer yang kontinu, sedangkan slicing memproduksi lembaran veneer yang terputus. Peeling kebanyakan dipergunakan dalam pembuatan kayu lapis tipe ordinary, sedangkan slicing untuk fancy plywood. Veneer yang diproduksi dengan proses rotary cutting menghasilkan 2 sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Bagian dalam ini merupakan bagian yang terdapat retak akibat pengupasan yang dikenal dengan lead shape. Selanjutnya yaitu penyortiran veneer. Kegiatan ini dilakukan untuk menseleksi veneer setelah proses pengupasan. Veneer dipisahkan antara yang rusak dengan yang tidak, serta untuk bagian face dan core. Lalu pengeringan veneer. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi kadar air veneer sehingga dapat menghindari terjadinya blister pada kayu. Setelah dilakukan pengempasan panas. Temperatur dalam pengeringan veneer sekitar 60-180 derajat tergantung pada jenis kayu, kadar air awal, dan ketebalan veneer. Kemudian perekatan. Aplikasi pelaburan pada perekat kayu pada kayu lapis dapat dilakukan dengan cara roller coater, curtain coater, spray coater, atau liquid and foam extruder. Perekat yang dapat dipergunakan dalam pembuatan kayu lapis antara lain phenol formaldehid, urea formaldehid, melamin urea formaldehid, poliuretan, dan isokenat.
Berat labur atau jumlah perekat yang dipersiapkan per satuan luas permukaan vinir antara 100 sampai 500 gram per meter persegi, tergantung dari beberapa faktor jenis kayu, jenis perekat, serta cara peleburannya. Yang terakhir pengempaan. Pengempaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hot press dan cold press, yaitu kempa panas dan kempa dingin. Sebagian besar kayu lapis per meter persegi, tergantung dari beberapa faktor jenis kayu, jenis perekat, serta cara peleburannya. Yang terakhir pengempaan. Pengempaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hot press dan cold press, yaitu kempa panas dan kempa dingin. Sebagian besar kayu lapis diproduksi dengan menggunakan kempa panas. Besarnya tekanan berkisar antara 100 sampai 250 PSI, tergantung pada kerapatan kayunya. Untuk jenis kayu berkerapatan rendah atau 100 sampai 150 PSI. Untuk jenis kayu berkerapatan sedang 150 sampai 200 PSI. Serta untuk kayu berkerapatan tinggi 200 sampai 250 PSI. Besar temperatur pengempaan tergantung pada jenis perekat yang digunakan. UV 120 derajat Celcius, PV 150 derajat Celcius. Kempa dingin dilakukan apabila perekat yang dipakai adalah perekat alami atau perekat sintetik yang mengeras pada suhu ruangan. Besarnya tekanan pada pengempaan dingin berkisar antara 150 sampai 350 PSI, tergantung pada kerapatan kayunya. Penggunaan pengempaan dingin mekanik atau klem. Sulit mendapatkan keseragaman ketebalan kayu pada lapis yang dibuat. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang urutan pembuatan kayu lapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian video kami pada hari ini, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa lagi.